pergeseran ilmu-ilmu agama ya, ulum diniyah menjadi ulumil akliyah, kemudian ulum dirasa Islamnya. Itu bisa diresumi ya, nanti kita kaji sama-sama ya, apa gitu kelemahan dan kelebihannya, lalu situasi perkembangan sekarang dengan munculnya perubahan itu bagaimana ya responnya. Adakah respon kreatif ya atau reaktif? Mana yang reaktif, mana yang responsif, mana yang kreatif, dan mana yang normatif itu, dan mana yang empiris. Nanti itu bisa arahnya ke sana ya, dari pergeseran, perubahan atau perkembangan kronologis itu ya. Termasuk tentunya nanti di lembaga-lembaga yang implementasinya di lembaga-lembaga itu ya, sehingga muncul apa yang disebut dengan integrasi keilmuan di corak-corak pendidikan kelembagaan. Misalnya pendidikan agama bercorak umum, berciri umum, kemudian pendidikan agama ya, dan pendidikan keagamaan ya. Itu nanti ke sana arahnya, gimana implementasinya dalam institusi pendidikan itu ya. Bisa di MAN, bisa di MI, bisa di IAIN atau UIN nanti kan ya. Coba secara empirik nanti bisa dikembangkan perkembangan itu lewat analisis resume itu ya. Nah itu nanti ke depan kita diskusikan itu. Nah sekarang kita lanjutkan dengan paradigma ya, yang bekerja dalam kajian Islam normatif ya. Ini mungkin saya akan sebentar nih memberikan kuliah karena ada acara ya. Saya ada acara yang paling penting juga ini. Nanti kita bagi-bagi aja ya untuk hari ini. Nah, paradigma kajian Islam normatif ya, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, ini adalah paradigma bayani. Bayan itu artinya apa? Bayan itu menjelaskan berdasarkan tek-tek normatif. Artinya melihat apa yang ada pada teks saja ya, lebih kepada bayan. Jadi berbasis kepada teks nas, Al-Quran, hadis ya, merupakan proses berpikir deduktif ya, analogis, kias. Misalnya tentang al-mutalabbat wal mutalaqqat yatarabasna ya, yang fusina salah satu itu maknanya apa ya. Dari kali suci itu adalah deduktif ya, yang bersifat bayan ya. Kemudian juga ada yang kias, misalnya dalam hadis ya. Ada yang juga mutaqaddim mutaakhir, ada juga yang dalam mansusoh ya, lebih kepada ternaskan ya, jadi lebih kepada tekstual melihatnya. Misalnya idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab ya. Apabila kalian bertemu dengan orang kafir maka penggalah lehernya. Itu masih bersifat tekstual ya. Ketika kemudian dianalogikan kepada kias, maka itu juga masih ada bayannya ya. Kalau misalnya ada ayat Al-Quran ya, yang mencoba dikiaskan oleh kita ya, yang sifatnya khos ya, am, itu juga sama masih bayani ya, termasuk juga kias ya. Misalnya menyangkut zakat ya. Misalnya zakat dulu itu kan dinas hanya gandum ya, tamar ya. Kemudian apalagi
padi ya, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana dikiaskan pada konteks sekarang ini? Misalnya bisa apel ya, bisa juga beras ya, gitu kan. Itu kan kias ya, yang kiasnya itu didasarkan kepada adanya kuah potensi daripada benda itu. Itu juga masih bersifat bayani ya, bayani. Nah, ketika kemudian kias itu menjadi sumuliyah ya, menjadi berkembang lebih komprehensif, maka pertanyaannya di sini apakah itu menjadi masih bayani ataukah juga sudah burhani ya. Makanya sekarang orang lebih memikirkan lagi bagaimana supaya kias itu kemudian ya ditumbuhkan lagi, telaahnya lebih dalam lagi ya. Tidak hanya kias yang masih memperpendek jarak kedekatan dengan nas, tapi lebih dari itu adalah di luar daripada nas itu, sehingga melakukan liberalisasi teks misalnya ya. Liberalisasi teks itu seperti yang diungkap oleh Muslimah Salatul Mursalahnya Nazmuddin At-Tufi ya. Nazmuddin At-Tufi itu melihat lebih keluar ya daripada teks. Yang penting maslahat. Ya. Misalnya bikin pabrik. Ya. Lalu itu unsurnya adalah maslahat meskipun tidak ada di dalam nas ya. Untuk kepentingan umat, maka itu dibolehkan bikin pabrik misalnya. Atau misalnya membangun hubungan dengan Cina ya. Atau membangun hubungan dengan komunis. Kalau itu misalnya maslahat ya, maka dengan komunis itu kita bisa membangun hubungan perdagangan ya, atau hubungan apapun ya, kalau itu misalnya diuji maslahat. Itu kemudian lahir apa yang disebut dengan maslahat Nazmuddin At-Tufi ya. Jadi lebih apa, jarak dekat kedekatannya dengan teks itu lebih menjauh ya. Karena itu disebut sebagai liberalisasi teks ya. Karena metodologi pemahaman teks itu ada ilhaq bin nadhr ya, ada tangkihul qaul ya, itu jadi ada ilhaq bin nadhr, ada tangkih ya, ada ta'lil dan lain sebagainya ya. Itu jadi kalau ilhaq bin nadhr, ada juga tarjih ya, itu jadi banyak macamnya. Nah, itu sebetulnya awalnya berkutat kepada bayaniyah itu. Nah, pada deduktif ya, analisis dan kias. Kemudian tumpuan utama paradigma bayani dalam memahami teks adalah level kaidah bahasa yang kemudian menghadirkan kajian usul fikih klasik. Ya. Ini juga masih usul fikih klasik itu masih kelihatannya masih dipandang ya oleh Al-Jabairi itu bayani ya. Walaupun mungkin oleh sebagian ulama ya itu sebetulnya sudah mengalami kemajuan ya. Adanya kaidah bahasa itu sudah mengalami kemajuan karena itu merupakan reaksi nalar, reaksi intelektualnya para ulama dengan merumuskan kaidah-kaidah usul fikih yang menurut saya pada zaman itu sangat bobotisme ya, sangat berbobot gitu kan. Sebenarnya dibanding dengan kita sekarang ini terkadang hanya ngomongnya doang, wacananya rumuskan, melahirkan kaidah-kaidah usul fikih baru misalnya. Ketika ada usul fikih baru oleh Hasan Turabi atau kaidah-kaidah usul fikih yang mencoba melakukan dekonstruksi terhadap kaidah-kaidah lama, itu kemudian mendapatkan tantangan yang sangat berat ya. Tantangannya tidak sedikit dari orang-orang yang cara pandang dan mindset pemikirnya masih melalui masa-masa lalu ya. Itu. Jadi tidak memiliki lintas pemikiran sehingga reaksi ya, responnya itu sangat minus kepada orang-orang yang sekarang sesungguhnya punya niat baik untuk melakukan pembaharuan kaidah-kaidah fikih. Istilahnya adalah melakukan dekonstruksi ya usul fikih.
melakukan pembongkaran seperti yang digagas oleh Hasan Turabi, ya, Arkun, kemudian juga oleh Hasan Hanafi. Bahkan Arkun mengatakan bahwa kitab suci itu tidak ada. Kitab suci itu ya apa adanya sebagai kitab yang perlu dipahami secara nalar, ya. Kalau kitab itu suci, maka kata Arkun kita menjadi sangat sulit ya untuk membongkar ya pemahamannya lebih komprehensif. Karena itu dikaji katanya dalam apapun ya, teks manapun, kitab-kitab manapun tidak berdasar bahwa Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci. Ini kata Arkun ya. Karena kalau Al-Quran itu kitab suci, itu akan menjadi suatu mitos ya, suatu mitologi yang kemudian orang akan berat ya mengangkat citra Al-Quran itu sebagai ilmu kitab ilmiah, tapi sebagai kitab dewa yang tidak boleh disentuh ya, di mana harganya tertinggal ya dan terpinggirkan, dijauhi oleh nalaritas kemanusiaan ya. Inilah kemudian Arkun menggagas ya bahwa kita melakukan dekonstruksi supaya Al-Quran itu bukan kitab suci tapi kitab ilmiah ya, korpus ilmiah sebagaimana adanya. Bahkan Nasir Hamid mengatakan dalam bukunya Tafsirun Nusus itu bahwa Al-Quran itu adalah kitab budaya ya. Al-Quran itu adalah kalam budaya yang di dalamnya sesungguhnya sangat kreatif merespon dialog-dialog dengan realitas ya, sehingga Quran itu menjadi suatu korpus yang demikian hebat dan canggih ya, mampu mengatasi dan mentransendensi perubahan-perubahan sosial, mentransendensi ya perubahan-perubahan sosial yang ada. Itu resiko daripada atau konsekuensi daripada sebuah kitab yang Al-Quran yang tidak suci, tapi kitab Quran yang kitab terbuka, kitab berani dan kitab ilmiah katanya. Salah satu contoh sebagai kitab berani itu ya ditawarkan oleh Tuhan sendiri dalam kitabnya, dalam ayatnya yang berbunyi la in istamatil insu wal jinnu al ayatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'dhu li ba'din dhahira katanya. Seandainya jin dan manusia itu berkumpul untuk membuat satu teks, maka Al-Quran satu ayat pun ya faktu bisurah, satu ayat pun maka mereka tidak akan bisa membuatnya. Nah, inilah satu tantangan keberanian Tuhan ya, menantang. Jadi Al-Quran boleh diutak-atik, boleh juga dirubah-rubah oleh jin atau manusia itu kalau bisa ya. Ini saya kira tantangan yang sangat terbuka, yang sangat berani. Jadi keberanian Tuhan itu luar biasa melampaui keberanian makhluknya ya. Tuhan saja yang membuat Al-Quran berani ya, menantang. Kenapa kita tidak lebih berani daripada Tuhan misalnya? Itu ada pikiran-pikiran yang seperti itu disampaikan oleh dialektika pemikiran ya, yang dimaksudkannya adalah untuk merangsang atau menstimulasi supaya mereka itu tidak jumud sebetulnya ya, tidak berada di tempurung kejemudan ya, tetapi lebih keluar dari kapsul-kapsul pikiran yang terkurung itu sebetulnya ya, yang diinginkan oleh para pemikir-pemikir seperti Al-Jabari ini. Ya, itulah saya kira makna interdisiplin ya. Dari sisi bayani itu sesungguhnya masih terkurung pada kapsul-kapsul pemikiran atau masih dirawat pada jumudisme ya, jumuditas atau jumudisme pemikirannya. Nah, kemudian ini pengembangannya ya menjadi canggih itu lewat perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, menuntut dikembangkannya struktur logika deduktif tradisional ke arah bentuk struktur induktif dan bahkan abduktif. Nah, ini yang dimaksudkan tadi saya itu, yang sudah saya terangkan tadi itu sebetulnya di sini ya. Jadi tidak lagi deduktif tapi induktif dan bahkan abduktif ya. Jadi itu lebih wide analogy. Itu yang saya katakan tadi, melakukan pelebaran kias ya. Pelebaran analogi, bahkan perumusan alat yang lebih luas ya, yang lebih komprehensif,
yang lebih berani ya, tidak terkurung pada kapsul-kapsul pemikiran jumudisme ya. Itu saya kira apa yang dimaksud dengan induktif dan abduktif itu. Dengan cara seperti itu, maka apa yang disebut dengan kias dalam struktur pemikiran hukum Islam klasik perlu diperluas menjadi wide analogy ya. Wide analogy ini artinya pelebaran kias ya, yang disebut dengan al-qiyasul wasi' ya, perluasan kias dalam pemikiran Islam kontemporer disebut deduktif, tradisional menuju abduktif ya. Jadi satu kasus atau peristiwa yang tertulis terekam dalam kitab suci An-Nas sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan untuk kasus-kasus baru yang lain ya. Kemudian dalam mengambil keputusan dan kesimpulan perlu dibatalkan dan dipertimbangkan sesudah besar kasus-kasus lain yang relevan dan terkait dengan tema pokok, kemudian dari situ disimpulkan petunjuk-petunjuk umum untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan baru ya. Jadi abduktif itu boleh juga ya semacam di Al-Quran itu kalau kita mencoba melakukan tafsir tematik ya. Jadi kasus-kasus besar yang relevan itu dalam tema pokok ya, itu dikumpulkan masalah-masalah itu, ya misalnya masalah wanita, al-mar'ah dalam Al-Quran, kumpulkan dulu ayat-ayat ya mengenai tema itu. Nah kemudian setelah tema-tema itu dikumpulkan, dianalisis per kronologis datangnya ayat, ya antar relasi ayat, sambung menyambungnya, ya keterkaitan ayat, lalu per kasus itu ada apa, kemudian dari pikiran-pikiran besar itu dispesifikkan menjadi satu kesimpulan yang khusus. Itu yang disebut dengan abduktif ya. Kemudian benar-benar masalah wanita itu ya dikupas secara utuh ya, tidak parsial, sehingga apa kesimpulan mengenai peran wanita menurut Al-Quran itu dibiarkan Al-Quran untuk berbicara sendiri, tidak boleh kita intervensi ya. Nah kalau intervensi itu kita mencabut satu ayat, misalnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, satu ayat ini saja ya kita bahas, ini tidak adil, tidak arif ya. Padahal mengenai wanita itu ada di ayat-ayat lain ya. Nah kalau hanya ini saja maka akan berkesimpulan bahwa wanita itu sesungguhnya tidak memiliki peran yang sangat kontemporer atau keterlibatannya pada lingkup-lingkup sosial besar ini tidak kelihatan kalau satu ayat ya. Jadi seakan-akan Quran ini hanya satu ayat ini tidak benar ya. Padahal Al-Quran itu turun, Quran itu turun ya, atau diturunkan oleh Allah itu pada kasus-kasus yang berbeda. Nah, kasus-kasus yang berbeda mengenai wanita itu kan berbeda ya. Termasuk juga dengan ayat. Ketika misalnya termasuk dengan sabda Nabi SAW ya. Ketika misalnya Rasulullah mengatakan ya lan yuflihal qaum ya walau ya, tidaklah akan berbahagia suatu kaum atau bangsa walau ya menyerahkan kepemimpinannya itu amrohum ya al-mar'ah kepada wanita. Nah ini kalau hanya satu konteks hadis ini saja tanpa dikaitkan kepada ayat-ayat yang ada dalam Quran, juga tanpa dikaitkan dengan relasi kronologis ya antara hadis dan ayat ini, maka akan menimbulkan keputusan yang sangat absurd, akan melahirkan keputusan yang sangat bercorak parsialisme ya. Inilah terjadi penindasan penafsiran ya. Jadi tafsir menghegemoni atau menjajah pemikiran lingkungan ya. Jadi tidak bolehlah sebagai penafsir itu atau tafsir itu menjadi tafsir penjajahan, tafsir penindasan, sehingga wanita menjadi tertindas oleh tafsir itu, dianggap sebagai kecil peranannya di dalam keterlibatannya di negara ya, sehingga wanita terkucilkan, tidak boleh mengambil bagian penting atau peranan role ya yang strategis di dalam mengelola negara itu ya. Karena Nabi mengatakan tidak akan berbahagia ya kaum atau suatu bangsa dipimpin oleh wanita ya. Nah inilah pikiran-pikiran yang parsialisme ya. Inilah saya kira tafsir-tafsir penjajahan, tafsir hegemonial ya. Maka perlu ada tafsir yang
mencerahkan. Bagaimana tafsir mencerahkan? Itulah tafsir tematik itu, ya. Kita melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang dalam dari tema-tema ayat, ya. Karena ketika Al-Quran itu hanya ditafsirkan satu pihak saja satu ayat, maka selesai, ya. Seakan-akan Quran itu hanya itu saja, ya, tidak tuntas. Tapi ketika per tema itu, ya, ditanggulangi dengan metode berpikir yang sangat dinamik, maka Al-Quran itu menjadi tuntas, ya. Masalah wanita itu tuntas, wah ini masalah wanita itu tuntas selesai. Tapi kalau satu saja dicabut, maka seakan-akan isi wanita itu hanya ini, ya. Jadi tidak tuntas penafsirannya. Contoh tafsir tahlil itu tidak tuntas, hanya dicuplikin ayat ini, ya, dicuplikin kan, makna mufradatnya apa, kesimpulannya apa satu ayat, ya, tafsirnya apa satu ayat, selesai di situ. Nah, penyelesaian itu tidak adil, tidak arif, karena tidak menuntaskan penjelasan Al-Quran secara komprehensif. Jadi ini tafsir yang menindas, ya, sosial. Nah, karena itu perlu ada tafsir yang melakukan liberalisasi peradaban. Maka itulah yang disebut dengan abduktif, sehingga, ya, masalah wanita tidak cukup hadis tadi itu, ya, tidak cukup misalnya kita mengacu kepada hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu, tapi juga mengacu kepada bagaimana lahirnya peristiwa hadis itu, ya. Misalnya pada zaman siapa Nabi mengatakan? Pada zaman Kaisar Kisra di Persia. Bagaimana watak Kaisar itu? Ya, interaksi Kaisar Persia itu dengan Romawi gimana? Dengan negara yang lain bagaimana, ya? Situasi politik waktu itu seperti apa? Terus sebagai penafsir, sebagai pembuat statement, Rasulullah sendiri itu konteksnya apa? Ya, jadi itulah disebut dengan tafsir hermeneutik. Yang tafsir hermeneutik satu adalah siapa yang mengatakan, Tuhan atau Nabi. Lalu di balik teks itu siapa? Itu sosial, lingkungan, ya. Itu jadi ada penafsir, ada di balik, ada pembaca, ya. Pembaca siapa? Pembaca adalah masyarakat. Nah, ini ketiga tridiasi ini, ya, tridiasi, ya, tridiasi inilah yang harus kita lirik, ya, yang harus kita cermati. Tidak boleh kita meninggalkan tridiasi ini di dalam menafsir. Itu yang disebut dengan abduktif, ya, atau tematik, atau juga hermeneutik, ya, sehingga tafsir itu tidak melakukan penindasan, tapi melakukan kearifan, ya, melegakan pembacanya, ya. Dan tidak mengundang pembaca menjadi krusial, tidak mengundang pembaca menjadi radikal, tidak mengundang pembaca menjadi kecewa, ya, tidak mengundang pembaca menjadi tergusur, membuat jarak dengan teks. Ini kan terjadi kemusyrikan terhadap teks itu. Ini kemudian si penafsir akan mendapat dosa besar, ya, ketika kaumnya itu membuat jarak sendiri kepada teks atau membenturkan teks, ya, dengan realitas sosial, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pikiran radikalisme, ya. Misalnya ketika Megawati, ya, dipilih menjadi presiden, maka masyarakat atau sebagian sosial besar tidak menerima kehadiran wanita menjadi presiden. Ini kan tafsir penindasan, ya. Dan inilah yang akan menyingkirkan jarak, ya, masyarakat dengan teks. Ya, ini akan membuat dosa sosial, ya, akan membuat menjadi tersusun-susunlah apa yang disebut dengan kekafiran pada teks, ya, atau membuat teks distan, ya, jadi jarak pada teks itu makin jauh, ya, itu. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir parsialisme atau tafsir penindasan. Nah, jalan keluarnya perlu melakukan abduktif ini, sehingga tadi itu la inna la yuhlul qaumul ladina lau amrahum mar'ah itu tidak bahagia seorang kaum, ya, atau bangsa dipimpin oleh wanita itu karena konteksnya waktu itu Persia sebagai negara yang mampu mentranscendence, ya,
negara-negara lain, ya katakan waktu itu adidaya, sehingga dia semaunya, ya. Misalnya Donald Trump kan semaunya dia ngomong karena dia masih menjadi negara adidaya. Ketika ada pengimbangnya Cina, maka dia menjadi limbung misalnya ya, yang selalu diomong tuh Cina aja oleh Donald Trump ya. Jadi semacam Donald Trump itu menjadi GR dan menjadi cemburu ya, menjadi bringsang dengan adanya Cina itu adalah isyarat sebagai satu bentuk isyarat kekalahan ya. Nah, demikian juga waktu itu Raja Kaisar tuh merasa sombong seperti Donald Trump ya, Kisra itu. Sehingga di depan Nabi ketika dikirim surat marah-marah ya. Nabi mengajak menyeru supaya dia seorang raja itu bergabunglah dengan bergabung dengan seruan-seruan Rasulullah yang baik ini ya, yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kearifan, mengajarkan penegakan keadilan, demokrasi, kira-kira begitulah ya. Tetapi ratu wanita ini marah-marah menyobek ya suratnya di depan Rasul itu. Maka saat itulah Rasul mengatakan tidak akan bahagia ya seorang bangsa dipimpin oleh seorang wanita ya. Jadi konteksnya seperti itu ya, itulah yang disebut dengan abduktif ya. Karena itu tidak bisa kemudian kita mengklaim ya mentah-mentah bahwa wanita itu haram menjadi pemimpin ya. Itu saya kira salah satu contoh daripada bagaimana kemampuan kita melakukan abduktif atau wide analogy dengan ya aspek kronologis turunnya Quran itu ya. Ini yang disebut dengan tidak bayani lagi, tapi sudah luar biasa melakukan perluasan. Bahkan lebih dari luas itu juga bisa sebenarnya ya. Kalau kita baca Jasir Audah, ini Maqasidus Syariah as Philosophy of Islamic Law System Approach ya. Nah itu kalau di bahasa Arabnya ada itu Maqasidus Syariah ya kal falsafah ru'yah manzumah ya. Itu. Jadi Maqasidus Syariah sebagai filsafat tinjauan sistemik atau pendekatan sistemik ya. Tuh, saya kira sampai di sini ya, silakan ada pertanyaan. Tuh saya mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau sudah pertanyaan selesai untuk memberikan materi dan saya akan ikut ke ada webinar yang hari ini ya. Perlu kita ikuti juga karena saya diundang ya. Itu sama-sama tugas negara. Jadi silakan bertanya ya. Ya, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Atas pemaparannya terkait dengan mencoba dengan penafsiran paradigma baru dalam kajian Islam. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Tadi terkait dengan tafsir tematik, abduktif atau namanya, atau juga bisa disebut dengan penafsiran hermatik. Artinya juga bagaimana tafsir ataupun ayat tersebut bisa sampai kepada makhluknya, terutama kepada manusia, sehingga manusia mampu untuk mencerna, menjalankan pesan-pesan Tuhan itu sendiri dengan baik. Tetapi saya melihat dari pemaparan tadi ada sedikit kegusaran, Prof. Jika kemudian kondisi secara sosial, secara umum sosial masyarakat yang kemudian bisa merubah pemahaman yang bisa jadi mengkondisikan ayat mungkin, Prof. Maksud saya bagaimana kemudian ayat itu juga tidak mudah ditafsirkan oleh kondisi sosial secara umum, tapi juga bagaimana ayat itu juga bisa berjalan sesuai dengan koridor ilahi. Sekalipun barangkali manusia belum sampai kepada koridor yang sebenarnya menurut Tuhan, karena memang tidak mungkin juga kemampuan manusia itu sampai kepada apa yang ditujukan dari Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, Prof, saya ulangi, saya ada kegusaran jangan sampai kemudian
eh, kebenaran secara umum sosial manusia, kemudian menjustifikasi ayat tersebut. Itu mungkin, Prof. Bagaimana, Ya, Prof? ya itu eh, kesannya seperti itu ya, tapi sesungguhnya itu juga ajaran Tuhan ya. Karena Tuhan perlu kita teladani ya. Itu pemikiran Tuhan itu dan perilaku Tuhan itu ya di dalam merespon realitas sosial ya. Contohnya misalnya ketika hukum-hukum diat ya atau hukum-hukum bayaran wanita itu ya itu sesungguhnya kan perilaku sosial Arab ya itu yang berlaku pada saat itu. Tapi kalau ini tidak diakomodir ya perilaku sosial itu sama sekali maka akan terjadi chaos ya. Karena itulah ya Allah mengadopsi ya cara-cara jahiliyah itu dengan mahar ya sebagai satu adopsi ya yang dalam bahasa antropologi usul fikihnya itu disebut dengan apa yang disebut dengan tahmil atau taksis ya itu jadi mengakomodir bagian-bagian penting ya dari tradisi budaya itu kemudian dimodifikasi menjadi satu bentuk katakanlah tanda kutip itu sakral ya menjadi mahar. Dulu kalau tebusan itu yang dibayarkan oleh masyarakat jahiliyah kepada gundik-gundik itu adalah sifatnya lebih kepada sangat sangat sekuler ya, sangat katakanlah itu sangat menindas ya, karena wanita menjadi bagian subordinate ya, dijajah, dihegemoni dan dimanfaatkan setelah itu kemudian dibuang begitu saja tanpa ada aturan-aturan yang egaliter ya. Jadi ada penindasan. Maka mahar itu adalah bukan satu penindasan, tapi mahar itu adalah sebagai bentuk penghormatan bahwa betapa wanita itu luhur, perlu dihargai ya nilai-nilainya karena wanita adalah sebagai bagian ya yang mengambil peran untuk ya diperankan untuk tegakkan di situ ya bukan hanya sebatas sebagai yang harus dibeli ya tapi itu diperankan harganya dengan bentuk mahar itu saya kira sebagai satu bentuk cara-cara Tuhan mengakomodir ya sosiologi masyarakat ya. Nah kalau Tuhan saja bisa, kenapa kita tidak melakukan itu ya? Saya kira ini takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlak Tuhan ya. Jadi kita harus berperilaku seperti Tuhan ya. Ketika Tuhan punya sikap mukhalafatul hawadisi, misalnya dia berbeda dengan peristiwa-peristiwa baru, kita pun harus berbeda. Ya seperti Tuhan itu ya. Berdiri mandiri di atas kaki sendiri. Jika Tuhan itu misalnya qiyam, tegak, kenapa kita tidak bisa tegak seperti Tuhan? Kalau Tuhan itu misalnya bako, ya konsisten, mengapa kita tidak seperti Tuhan untuk konsisten? Kalau Tuhan itu kekal, mengapa kita tidak mau kekal seperti Tuhan? Ya, saya kira itu sifat-sifat antropologi kemanusiaan, ya, yang juga perlu dimiliki, ya, untuk mencontoh cara-cara Tuhan kekal itu, ya. Kalau kita tidak kekal berbahaya, ya. Umumnya politisi-politisi itu kan kadang-kadang seperti itu ya sehingga membuat sulit kan dipegang karena tidak kekal ya. Tapi kalau para politisi itu kekal ya seperti Tuhan itu akan menjadi dipercaya oleh masyarakat ya. Saya kira itu maksudnya ya. Itu Pak Rifai ya. Ya, Prof. Terima kasih. Yang lain?
Mungkin Rob. Ya, siapa? Ada? Silakan. Ya Rob. Ya. Terkait apa yang tadi Pak Prof sampaikan, mungkin lebih ke konteks kias ya Pak Prof ya, dalam memahami teks atau nas-nas Al-Quran. Mungkin realita di masyarakat, kajian di masyarakat kita khususnya di lingkungan ya umumnya di Banten lah, terkait dengan pemahaman itu mungkin ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Mungkin kita sebagai pendidik termasuk bapak-bapak di sini ya, kami juga menemukan dengan pemahaman seperti ini, dengan kalimat abduktif dalam mengambil sebuah keputusan itu memang harus harus memberikan beberapa aspek-aspek yang lainnya. Apalagi tadi Pak Prof sudah menyampaikan jelas tridias itulah yang menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan dalam nas yang di dalamnya memiliki tafsir tersendiri. Cuma dari kami, Pak Prof, kira-kira langkah-langkah yang efektif sehingga masyarakat Islam khususnya umumnya di Banten kira-kira diarahkan atau digiring ke arah ranah kemana, itu yang pertama. Terus langkah secara pribadi atau sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi kalau kita kan di Cilegon ya Pak Prof ya, memang tadi contoh yang Pak Prof sampaikan itu agak sedikit cocok banget karena memang di Cilegon sebentar lagi mau pilkada, memang ada salah satu calon yang perempuan, itu memang masukan kami juga kan gitu. Artinya selalu ada selalu ada kontradiksi dalam mengambil keputusan dan tadi mengklaim kalau perempuan itu tidak bisa dijadikan sebuah pemimpin. Artinya masyarakat itu dengan sikap yang lebih efektif yang harus kita lakukan adalah sebagai pendidik gitu Prof ya. Karena memang mau tidak mau sebagian daripada tanggung jawab kami sebagai pendidik untuk memberikan pemahaman pada masyarakat yang awam. Tentunya kami mohon masukan dan langkah-langkah yang konkret kira-kira menurut Pak Prof. Mungkin Bapak-Bapak juga di masyarakatnya masing-masing mengalami yang demikian. Kira-kira seperti itu, Prof. Makasih ya, Prof. Ya, jadi memang tahapan itu ya elektif ya, artinya sangat berangsur-angsur ya. Kalau mencontoh Allah, itu Quran kan turun zaman ya, jadi berangsur-angsur, gradualistis ya. Jadi tidak spontanitas. Ketika misalnya Al-Quran mengharamkan minuman keras itu kan ya diawali dengan ayat Al-Quran misalnya la taqrabus shalah, janganlah engkau mendekati shalah wa antum sukara, sementara kalian adalah mabokan. Jadi bahasa-bahasa Tuhan seperti itu sebetulnya pendekatan-pendekatan atau persuasi-persuasi yang sangat kreatif ya. Ini juga lagi-lagi perlu dicontoh dalam masyarakat kita yang masih seperti ketika saat Tuhan menghadapi itu. Ya, ketika misalnya Abu Bakar masih meminum keras, ya, lalu Umar Khattab masih meminum keras, ya, waktu itu kan maka Allah juga beradaptasi ya dengan kepentingan sahabat ya. Jadi pragmatisme. Jadi Tuhan juga sebenarnya berpikir pragmatis ketika menghadapi para tokoh-tokoh sahabat yang masih minuman keras ya pada saat itu ya, sehingga ketika misalnya menurut Duhrul Quran ya oleh Malik bin Nabi ya, kitabnya itu disebut di sana bahwa komoditas minuman keras pada saat itu luar biasa untuk bisnis ya, bisnis untuk para sahabatnya waktu itu, karena Abu Bakar tuh masih minuman keras ya.
andai kata misalnya Tuhan ya menurunkan Quran itu secara simultan ya, jadi tidak ada melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, maka akan terjadi kegoncangan sosial. Itu kata siapa Malik bin Nabi dalam bukunya Al-Quran Phenomenon atau bahasa Arabnya Dhuhrul Quran ya. Jadi fenomena Quran gitu. Itu seperti itu. Ya Tuhan saja ya berpikir pragmatis ya ketika dia mencoba melakukan pendekatan dengan para sahabat itu ya ayat-ayatnya seperti itu diturunkannya. Baru ketika masyarakat itu berangsur-angsur kuat ya dan Rasulullah sudah kuat, kemudian para sahabat juga sudah kuat ya, masanya sudah luar biasa, maka mulailah Tuhan itu mengatakan bahwa fajtanibu ya, jauhilah Al-Quran itu ya, itu tuh fajtanibu, jauhilah Al-Quran itu. Jadi itu saya kira pikiran-pikiran gradualistik yang dicontohkan oleh Allah itu juga harus kita teladani gitu ya. Apalagi misalnya di masyarakat Banten ini yang teologi pemikirannya mungkin sebagian besar masih teologi tradisional ya. Ketika misalnya di masjid saja masih banyak juga ketua DKM yang tidak mau pakai masker ya. Nah saya ya sebagai katakanlah maaf ya ditokohkan di masyarakat itu, yang kadang-kadang saya menjadi khotib atau misalnya kultum di masyarakat itu, bulan Ramadan saya menyarankan supaya misalnya di situasi COVID ini kita tidak ekstrim gitu ya, menganulir protokol kesehatan. Ya, jagalah kesehatan kita ini untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir COVID itu untuk cuci tangan, untuk pakai masker, tapi juga masih ya yang tokoh-tokoh DKM-nya menolak kalau sudah dasarnya mati ya, kalau hidup menghidup, jadi masih pikirannya seperti itu. Nah, maka cara kita juga harus persuasi ya dengan bahasa-bahasa yang persuasif. Yang penting kita beri tindakan kita itu memberikan contoh. Kita harus tetap memakai masker dimanapun sehingga kita itu dipandang oleh mereka konsisten. Dalam hal-hal lain kita juga harus menunjukkan kebaikan. Ya, maka sulit ketika kita misalnya di satu sisi ya menawarkan atau mengajak kebaikan, tapi di sisi lain kita misalnya tidak konsisten ya dalam menyusun kata-kata atau menyusun pesan ya. Kaburat maqtan indallahi ya antakulu ma la taf'alun ya. Maka dosa besar bagi orang yang mengatakan tapi tidak melakukannya. Itu saya kira yang sudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu tentu disinilah perlunya keteladanan juga ya. Jadi gradual berangsur-angsur. Nah dengan begitu ya kita bisa juga mengambil pelajaran ibrah dari sejarah-sejarah zaman dahulu seperti Idam Khalid dengan Hamka ya. Dua pikiran sosok intelektual yang saling mengadopsi dan mengakomodasi pikirannya. Ketika dia kunut ya, maka menjadi imam ya, maka Hamka pun ikut kunut ya. Misalnya ketika Hamka imam, maka Hamka kunut. Ketika Idam Khalid imam, maka Idam Khalid tidak kunut kan gitu. Hal-hal gaya-gaya seperti itu saya kira patut dijadikan pelajaran sehingga sekarang yang tadinya itu ribut antara Muhammadiyah dan NU sekarang kan menjadi kompak. Artinya itu ibrah bahwa tidak lamanya ya masyarakat itu tidak berubah. Ya, pasti akan berubah. Malah sekarang di Banten itu sudah ada pikiran-pikiran yang sesungguhnya lebih maju ya. Dalam kondisi-kondisi masyarakat tertentu maju ya. Nah, itu saya kira terus ya jangan berhenti. Terus menawarkan pemikiran dengan cara-cara yang bijak, arif ya. Itu kalau belum diadopsi atau belum bisa diakomodasi ya kita tetap memberikan keteladanan. Namun dakwah tidak boleh berhenti, dakwah pemikiran terus ya. Dakwatul fikrah terus, dakwatul
kalam terus harus jalan, ya. Saya kira itu. Ya, Prof. Makasih, Prof. Ya. Oke ya. Makasih ya. Iya, Prof. Saya Sama-sama, mau Prof. ikut webinar yang lain. Oh Ya, iya. Prof. Ya. Terima kasih, saya izin ya. Nggih, nggih, nggih.